Situasi yang terjadi masalah George Floyd makin bertambah gawat khususnya di Amerika Serikat. Tapi seperti apa aja sih hal-hal mengejutkan sehubungan dengan ini? Emangnya bener ada YouTuber di tengah-tengah aksi perusakan itu? Dan siapa ya sebetulnya orang yang memiliki peta tato Indonesia di tangannya? Well, tanpa berlama-lama lagi langsung kita saksikan tubir kali ini. But anyway, sebelum mulai gue minta tolong dong ke kalian untuk like, subscribe, dan share video ini supaya kita lebih semangat lagi bikin videonya. Kekacauan masih terus terjadi khususnya di Amerika. Dikutip dari kumparan.com, Trump pun menjadikan status Antifa sebagai teroris. Nah, bagi yang belum tahu, Antifa atau antifasis itu merupakan kelompok yang gak ada struktur organisasi atau markas. Namun ketika masa kayak gini mereka lah yang bergerak untuk merusak tempat umum sebagai bentuk pertahanan diri mereka. Entah itu emang mereka yang jadi faktor besar dalam memperkeruh suasana atau tidak, tapi di berbagai cuitan telah muncul nama mereka. Seperti salah satunya adalah dari Mr. Andy Ngo yang berkata kalau tim reporter Fox News telah diserang ketika bertugas di Gedung Putih. Bahkan kameranya pun ada yang dirusak. Selain itu, masih dari cuitan orang yang sama, kejadian di Montreal, Kanada ini menyerbu sebuah toko dan ngambil beberapa barang. Mungkin karena itulah Trump mengira kalau Antifa ini adalah oknum yang makin memperkeruh. Meskipun kalau kita lihat di berbagai cuitan lain, kenyataan orang-orang yang ngelakuin gak semuanya sesuai sama ciri-ciri grup yang pakaiannya serba hitam tersebut. Apalagi yang di Portland ini. Tapi selain di Portland, kekacauan ini ternyata terjadi juga di Rochester, New York yang terlihat orang-orang lagi ngambilin barang-barang di salah satu toko sepatu. Sedangkan di Atlantic, ini juga terjadi di salah satu toko Vans, tapi untungnya saat itu petugas sudah berpatroli di daerah sana. Apalagi toko yang ngejual barang-barang branded seperti ini, siapa coba yang nggak mau ngambil? Dan kalau kalian mikir ini cuma terjadi di toko pakaian aja, sayangnya lewat salah satu cuitan Mark Dice, Apple pun juga terkena dampaknya. Apalagi yang kayak Mercy dan sebagainya ya. Ya kalau emang pengen demo setidaknya menyuarakan kayak di New Zealand ini aja gitu loh. Toh di sini kan tertib banget kelihatannya, nggak perlu juga kan bertindak kasar. Malah urakan gitu bukannya nyelesain masalah, yang ada nimbulin masalah baru. Ingat ya, penjaraan kayak gini bukan solusi. Mau dimanapun itu, nggak ada yang namanya solusi dengan cara kekerasan. Gua sih berharap semoga masalah di Amerika cepat selesai, tapi nggak dengan cara merusak apalah ini deh. Di sisi lain, buntut dari kasus George kemarin telah memunculkan nama YouTuber satu ini. Dari cuitannya Taylor Lawrence, dia berhasil menangkap beberapa snapgram yang saat ini udah dihapus dari videografernya Jake Paul dan IG pribadi YouTuber itu sendiri. Saat itu, Jake ataupun videografernya ngebagiin kejadian demo yang ada di Arizona. Diduga warganet dia ini lagi ngelakuin looting atau ngambilin beberapa barang dan ngerusak fasilitas umum. Tapi saat itu di tweet lainnya si Taylor, dia bilang mungkin gak tentu juga si Jack ngelakuin itu semua. Atau bisa jadi ini pun cuman buat kepentingan vlognya. Dan ya betul, melalui klarifikasi dari Jake Paul di IG pribadi Doi, dia udah ngasih tahu ke semua orang kalau dia memang di situ. Cumannya Jake Paul gak ngelakuin tindakan ngerusak ataupun ngambilin barang gitu. Semata-mata disono buat nge-share ke orang-orang aja apa yang terjadi, sambil menyuarakan protes mereka di TKP terhadap ketidakadilan ini. Itu pun juga masih dalam batasan yang wajar kok kalau menurut Jack. Soalnya dia juga gak setuju dengan adanya perusakan seperti itu. Pokoknya tujuan dia buat video ini tuh untuk ngasih lihat aja kalau semua itu bukan jalan terbaik. Pasti ada jalan lain atau cara yang lebih manusiawi supaya semuanya bisa ketemu titik tengah. Nah, kalau dari kalian kira-kira apa pendapatnya soal Jake Paul ini nih guys? Gua sih setuju apabila konteksnya untuk membela setiap ras. Cuman kalau ngambil kesempatan buat bikin konten doang, rasanya nggak tepat deh. Selain membahayakan diri sendiri, takutnya banyak orang cuman komentar yang jelek-jelek. Kayak demi popularitas lah, nyari sensasi atau apa. Kan netizen pada gitu tuh terkadang. Cuman kalau semata-mata untuk ngedukung kesetaraan, gue sih setuju banget. Dan ya, di kejadian ini gak semua orang malah mencari kesempatan untuk merusak ataupun mengambil yang bukan miliknya. Terbukti dari salah satu cuitan Vikus Kuklinski, selain menyuarakan keadilan, mereka juga tidak membenarkan aksi merusak.
Makanya terlihat dari postingan ini, mereka para demonstran justru yang gue lihat malah coba buat mencegah orang-orang untuk ngerusak. Dan apa kalian lihat betapa indahnya di video ini kalau nggak ada yang namanya perbedaan? Maaf nih ya, tapi concernnya di sana kan adalah penindasan terhadap orang kulit hitam. Nah, coba lihat, baik itu yang melarang nggak semuanya orang kulit hitam. Indah kan kalau kayak gitu? Gue yakin banget nih, di Indonesia juga bisa kok seperti itu. Bahkan semua negara pun bisa, asal punya tekad. Dan ketika semuanya sama-sama merangkul untuk bisa lebih kuat lagi, otomatis itu semua bakal menghilangkan perbedaan, ya kan guys? Selain orang-orang berfokus sama adeknya Logan Paul, kasus protes di Amerika juga tersita ke orang bernama Rainy Arthur Beckwith. Tato di tangan orang itu terdapat gambar peta Indonesia yang menjadi fokus utama netizen di Indo. Nah, dari klarifikasinya dia udah ngejelasin dari awal sampai akhir. Rainy sebenarnya nggak bermaksud buat ngerusak atau ngambil-ngambilin barang. Cuman karena lingkungan sekitarnya seperti itu dan emosi dengan apa yang dilihat langsung olehnya, ya dia jadi melakukan hal seperti ini deh. Pria itu juga sadar kalau tindakan tersebut adalah hal yang salah. Cuman sakit hatinya dia tetap belum bisa hilang aja gitu. Dan di akhir dia juga ngejelasin kalau Rainy sebenarnya warga negara Amerika yang dinaturalisasi, tapi lahirnya ya di Pulau Jawa. Atas perbuatan ini dia pun meminta maaf sama perkumpulan orang Indonesia di Philadelphia. Cuman namanya netizen udah keburu kesel dan menurut mereka bikin malu, ya semua jadi pada ngehujat doi deh. Meskipun adalah satu atau dua orang membela, cuman nggak yang garis keras banget. Tapi ya emang ada baiknya deh berpikir dulu sebelum bertindak, bener nggak guys? Dan di saat semua tempat di Amerika terlihat kayak rusuh dan gak terkendali, ternyata di beberapa bagian demo ini masih berlangsung damai. Bahkan dilansir dari znews.india.com, untuk menghormati George Floyd, polisi di Miami juga ikut berlutut seakan mengerti perasaan orang-orang yang tersakiti. Mereka juga sadar kalau tindakan polisi kemarin itu adalah salah, dan mewakili seluruh kepolisian mereka pun sekaligus menyampaikan permintaan maafnya. Selain untuk menghindari bentrok yang nggak perlu, mereka ingin mendapat kepercayaan masyarakat kembali, dan menurut mereka ini adalah salah satu caranya. Semoga deh mulai dari sini semua tempat jadi lebih damai dan saling menjaga satu sama lain kayak gini ya guys. Oke, so that's all for today. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya guys. Dadah!